Oke, baik, pada tutorial selanjutnya yaitu tutorial 9 kita akan membuat CRUD untuk tombol simpan data user ke database pada tabel user di SQL Server. Di sini saya sudah membuka form usernya. Selanjutnya di tombol simpan ini kita double klik saja. Oke, langkah pertamanya kita harus menambahkan SQL library-nya. Kita enter using system.data.sql client titik koma. Setelah kita menambahkan library-nya, setelah itu kita akan membuat modul di bagian sini. Kita akan membuat satu modul yaitu private SQL command tab SQL command, lalu kita beri nama cmd titik koma. Agar kita lebih mempermudah, kita tinggal kopikan lagi dari form login. Kita buka dulu form loginnya, yang ini untuk form loginnya. Kita double klik di login ya, kita di bagian atas, ya yang ini kita copy ini dulu, kita Ctrl C, kita letakkan di user, kita enter, kita Ctrl V, lalu kita tambah copy lagi yang di bagian membuat kelas dan objeknya, kita juga copy, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah RD public user, kita enter, kita Ctrl V. Oke, enter. Setelah kita membuat semua modul-modul yang akan kita pakai, selanjutnya kita akan membuat kelas dan objek. Untuk kelas dan koneksi ini harus sama dengan koneksi yang kita buat di sini. Jadi huruf besar dan huruf kecilnya kita buat harus sama. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ya, di sini kita berikan komentar agar tidak pusing. Kita berikan area kerja tombol simpan. Oke, di sini kita menggunakan if saja. Jika kita akan mendemokannya, jika data-data yang belum lengkap, maka akan menampilkan sebuah pesan yang harus melengkapi data. Jadi kita gunakan if, buka kurung, kita akan mengecek dulu di sini dia menggunakan text box apa. Kita klik kanan di nama, kita properties, kita scroll dia ke bawah, dia masih menggunakan text box 1. Jadi kita tinggal copy ini, Ctrl C, kita masuk lagi ke sini, jadi kita Ctrl V, text box 1 titik. Oke, di sini titik text titik trim sama dengan tanda petik 2. Selanjutnya kita gunakan tanda. Selanjutnya kita akan membuat string kosong seperti ini.
Lalu di sini kita buat lagi text box 2 atau Ctrl V, text box 2 dot text dot trim. Selanjutnya buka kurung. Di sini kita buka kurung, tutup kurung, sama dengan tanda petik 2 pembuka, tanda petik 2 penutup, tutup kurung. Lalu kita buka lagi, buka kurung Kurawa, tutup kurung Kurawa, enter. Di dalam area kerja ini kita akan membuat sebuah pesan. Kalau datanya kosong itu wajib diisi, jadi kita gunakan message box dot show, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Di sini ketika kita memasukkan data-data tidak lengkap, maka dia akan mengeluarkan pesan. Ketika kita klik simpan, dia akan mengeluarkan pesan data yang diinputkan belum lengkap. Selanjutnya kita else buka kurung Kurawa, tutup kurung Kurawa, lalu kita SQL connection tab. Oke, selanjutnya di sini SQL con sama dengan kita harus sesuaikan dengan con yang di atas ini. Kita copy, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, lalu dot titik get con, tetap buka kurung, tutup kurung, titik koma. Jadi fungsinya yang ini kita mengambil kelas koneksi yang ini. Selanjutnya kita buat try, kita enter try, lalu kita buka blok baru, kurung Kurawa, tutup kurung Kurawa, kita enter. Jadi kita di sini kita masukkan cmd sama dengan new SQL command, buka kurung, tanda petik 2. Kita akan memanggil tabelnya, yaitu insert into tb user, harus sama dengan data yang di dalam sini. Namanya harus sama, harus sesuai dengan yang ini, tb usernya. Lalu di sini values, kita buka kurung, tanda petik 1, oke. Di sini tanda petik 2, tanda tambah text box 1,
text box 1 ini sesuai dengan yang ada di data simpan, yaitu text box 1. Kita tinggal ambil copy yang ini, textbox1.text, kita copy dari yang ini, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian sebelah sini, kita Ctrl V, Ctrl V dia. Selanjutnya tanda tambah, tanda petik 2, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, tanda petik 2, koma, tanda petik 1, tanda petik 2, tambah textbox2.text. Kita copy saja dari sini, kita Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Di sini kita ganti textbox 2 tambah kemudian di sini tanda petik 2, tanda petik 1, tutup kurung, titik koma, sorry, di sini tanda petik tutup kurung, tanda petik 2, tutup kurung, tanda petik 2. Selanjutnya kita panggilkan objek count-nya jadi koma, lalu kita masukkan objek count-nya yaitu count, tutup kurung, tanda titik koma. Selanjutnya kita akan membuat lagi, yaitu membuka koneksi. Di sini saya berikan komentar, yaitu membuka koneksi. Kita panggil objek count yang kita buat tadi. Jadi kita tinggal count dot open, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu kita akan memanggil library dari count-nya, yaitu cmd dot exe query, exe non query. Ya, di sini dot exequent non query. Kita panggil yang ini, lalu buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu kita akan membuat pesanan. Setelah kita menginput datanya, maka dia akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Kita copy dari atas tadi message boxnya, kita enter dulu. Lalu di dalam ini kita isi data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Ini maksudnya ketika kita mengklik tombol simpan, maka dia akan keluarkan sebuah pesan data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita sudah selesai. Ini kita akan kembali ke atas lagi. Di surah bawah membuat kelas dan objek, kita berikan satu komentar lagi, yaitu membuat metode untuk membersihkan data. Membuat metode untuk membersihkan data pada text box. Lalu kita akan membuat sebuah script untuk membersihkan data. Kita di sini menggunakan void
Kita di sini panggilkan void bersihkan data. Bersihkan data. Buka kurung, tutup kurung. Maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Bersihkan data, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sebelum kita memasukkan script codingannya, kita terlebih dahulu membuka kurung kurawa. Buka kurung kurawa. Kita buka kurung kurawa, tutup. Kita enter. Di sini kita masukkan text box 1. Kita copy saja text box 1 yang dari di bawah tadi. Kita copy, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Text box 1.text sama dengan tanda petik 2 titik koma. Enter. Text box 2 ini kita ganti 2 sama dengan tanda petik 2 titik koma. Di sini dia masih muncul tanda error. Kita cek baik-baik deskripsinya. Oh, di sini void bersihkan datanya tidak ada tanda titik koma, jadi kita hapus tanda titik komanya, maka dia akan hilang error listnya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data. Di sini kita berikan komentar, kita letakkan di sebelah bawah sini di as public, kita berikan komentar. Di sini kita membuat method untuk menampilkan data pada grid view. Menampilkan data pada grid view. Lalu kita membuat metode. Di sini kita panggilkan dengan void tampil data, buka kurung, tutup kurung, enter. Kita buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa, lalu kita akan menuliskan scriptnya di dalam sini. Kita tinggal kopikan SQL connectionnya untuk memanggil fungsi yang ini. Kita kopikan saja dia, kita Ctrl C, kita letakkan di sini, kita Ctrl V. Selanjutnya di sini kita akan membuat lagi tray, kita enter, kita buka kurung kurawa lagi, oh ya sorry, tray-nya berada di dalam tampilkan data, jadi kita panggilkan tray, enter, kita buat buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa, lalu kita akan memasukkan scriptnya di sini, yaitu kita akan membuat koneksi. Jadi berikan komentar di sini, membuat koneksi, kita enter, kita panggilkan namanya tadi con, lalu kita akan membuka yaitu con dot open
buka kurung, tutup kurung, titik koma, kita enter. Selanjutnya cmd, library-nya tadi cmd sama dengan new SQL command. Selanjutnya di sini kita buka kurung, tanda petik 2, yaitu select bintang from tabel yang berada di dalam itu, yaitu tabel user, berarti tb user. Terus select bintang from tabel user, kita tanda petik 2, koma, kita panggil nama objeknya tadi con, lalu buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memanggil datasetnya. Di sini datasetnya tadi kita beri nama dengan ds sama dengan new dataset, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita panggil SQL data adapternya. Kita tadi memberi namanya tadi dengan DA sama dengan new SQL data adapter. Lalu kita buka kurung, cmd, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya DA data adapter sama dengan fill da dot fill, buka kurung, ds, koma, tanda petik 2, tb user, tabel user, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita panggil data grid view 1 dot data source, sama dengan ds, titik koma. Kemudian kita masuk lagi data grid view 1 dot data member sama dengan kita data member ini masuk di tabel user. Jadi tanda petik 2 tb user, tanda petik 2 titik koma, kita panggil lagi data grid view 1 dot auto size column dot auto size column mode change, auto size column mode sama dengan kita di sini panggil data grid view auto size column mode, data grid view auto size column mode. Lalu titik dot fill
fill di sini dot fill titik koma, kita enter. Selanjutnya kita scroll ke bawah, di sini kita enter get buka kurung exception G tutup kurung, kita enter. Kita memberikan pesan message box dot show buka kurung G, kita panggil inisialnya tadi G dot go to string buka kurung tutup kurung titik koma. Selanjutnya di bagian bawah sini kita finally, kita tutup dia finally, enter. Buka kurung Kurawa, tutup kurung Kurawa, enter. Lalu kita tutup dia, yaitu count dot close buka kurung tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita akan membuat sebuah CRUD untuk data grid view nya. Oke, kita masuk lagi di tabel user. Di sini kita klik di bagian bawah sini yang data grid view nya, yang ini. Lalu kita masuk, di bagian bawah sini yang ada tanda petir, bentuk tanda petir. Lalu dia akan muncul di sini. Kita double klik saja di sel klik. Maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buatkan satu lagi di bawah sini, tray, enter. Kita buka kurung Kurawa, tutup kurung Kurawa, enter. Di bagian dalam sini kita panggilkan data grid view row, data grid view data grid view row, data grid view row. Yang ini tetap row sama dengan this dot data grid view 1 dot data grid view 1 dot row buka kurung siku di sini row dot row, selanjutnya titik row index.
tutup kurung siku, tutup kurung siku, titik koma. Selanjutnya kita copy text box 1 yang dari atas tadi, yang ini kita Ctrl C, kita Ctrl V. Text box 1.text sama dengan row cells buka kurung siku, tanda petik 2 yaitu nama user, tanda petik 2 penutup, tutup kurung siku, dot value dot toString, kita buka kurung, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita copy saja yang tadi kita ketik, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah, kita enter, kita Ctrl V. Di nama user ini kita ganti dengan ID user. Di sini jadi ID user. Kemudian di sini text box 1 ini kita ganti text box 2. Selanjutnya kita di bagian bawah kita panggil lagi catch, buka kurung, exception x, kita inisialnya x, tutup kurung, buka kurung Kurawa, enter. Kita membuat sebuah pesan yaitu message box dot show, buka kurung, variabel x tadi dot toString, kita buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, di sini kita coba panggil ulang. Ini kita hapus dulu. Kita panggil ulang sama dengan data grid view auto size column mode, dot fill, titik koma. Oke, di sini tanda merahnya, errornya kita sudah atasi, sudah hilang tanda merahnya. Ada data grid view auto size column mode. Selanjutnya kita ke tombol simpan lagi di atas. Oke, di sini kita tambahkan script tadi yang bersihkan data, yaitu bersihkan data, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Terus dengan yang satu lagi yaitu tampilkan data, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, selanjutnya kita ke menu utama. Kita buka lagi menu utamanya. Menu utama yang ini. Kita tambahkan form user. Di sini kan belum ada. Kita tambahkan input data user. Oke, seperti ini. Kemudian kita double klik di input data user ini. Kemudian kita copy saja dari atas sini.
kita Ctrl C, Ctrl V, terus keuangan keluar ini kita ganti saja dengan user. New user, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, di sini kita tambahkan lagi, kita masuk lagi di user, kita tambahkan lagi di bagian bawah sini, kita enter catch, buka kurung, exception, kita berikan variabel x tadi, tutup kurung, enter, kita buka kurung Kurava, enter, message box, kita berikan pesan message box dot show, buka kurung x titik to string, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kita enter, tutup kurung Kurava. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Coba kita tes jalankan. Kita start debugging. Di sini kita masukkan username Asman, passwordnya ada 123456. Kita login, maka dia akan menuju menu utama. Setelah sampai di menu utama, kita input data usernya sudah ada, kita tekan, jadi dia masuk ke form user. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan user baru. Di sini kita kasih nama Tino, passwordnya 12345667. Kita klik simpan. Oke, tadi passwordnya terlalu banyak, sekarang sudah masuk. Coba kita tambahkan satu password lagi, Jonathan, passwordnya 12345. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, maka dia akan muncul di dalam sini. Oke, selanjutnya kita coba keluar dulu. Kita login dengan Tino. Kita login dengan user Tino. Kita keluar dulu. Kita stop debugging dulu. Stop debugging. Kita start debugging ulang. Kita kasih masuk Tino. Passwordnya juga 123456. Kita login. Oke. Sekarang user lain juga sudah bisa masuk ke menu utama. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.